Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 14 budaya positif. Peran saya sebagai seorang guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu berusaha menjadi pihak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, merancang keyakinan kelas bersama peserta didik, mempraktekkan segitiga restitusi berdasarkan pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi saya sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya adalah keterkaitan antara budaya positif dengan modul 11 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Budaya positif harusnya bersumber dari pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, bahwa kebudayaan itu dinamis. Yang ketiga, guru berperan sebagai pamong. Keempat, pendidikan harusnya bisa mengembangkan cipta rasa dan karsa, serta harus selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu faktor yang sangat mendukung terwujudnya budaya positif yaitu kemampuan guru penggerak untuk menyadari dan benar-benar mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang harus disadari untuk mewujudkan budaya positif adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan selalu berpihak pada murid. Lalu kita beralih ke kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi seorang guru penggerak akan tercapai jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada budaya positif. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan visi guru penggerak adalah tumbuhnya budaya positif di sekolah. Agar lebih memahami tentang konsep budaya positif, berikut ini konsep inti budaya positif. Kita mulai dari disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar diri. Sedangkan menurut Diane Gosden, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari kedua pendapat ini bisa disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Konsep inti yang kedua adalah teori kontrol. Setelah memahami disiplin positif, harusnya terjadi pergeseran paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa perilaku buruk pada stimulus respon dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol menunjukkan bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat pada tabel berikut. Konsep inti yang ketiga adalah teori motivasi. Menurut Gosden, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, dari ketiga motivasi ini yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Konsep inti yang keempat yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Pada umumnya orang menganggap bahwa hukuman itu menyakitkan dan penghargaan adalah hal yang menyenangkan. Tapi menurut teori dari Alphicon, penghargaan kadang bisa menjadi hukuman bagi seseorang. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak pada tabel berikut. Konsep inti yang kelima adalah 5 posisi kontrol
dalam segitiga restitusi, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Posisi yang terbaik adalah posisi manajer, karena pada posisi manajer ini, guru bisa membuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid agar dapat menentukan sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep inti yang selanjutnya adalah kebutuhan manusia yang didasari oleh kebutuhan dasar Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kekuasaan atau power. Konsep inti yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan sendiri berasal dari kesepakatan kelas yang telah diyakini. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jika dihubungkan dengan teori kontrol, segitiga restitusi ini sangat berkaitan antara langkah yang satu dengan yang lain. Segitiga restitusi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa disebut segitiga jika salah satu langkahnya hilang dan tidak saling melengkapi. Berdasarkan kedelapan konsep inti dari budaya positif, hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya meliputi yang pertama tentang pendapat Alfikon yang menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan riset dari Alfikon yang lain yang mengatakan bahwa penghargaan sebenarnya adalah hukuman. Penghargaan adalah hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Pelajaran berharga lainnya setelah mempelajari modul ini adalah perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah perubahan paradigma berpikir tentang teori kontrol. Sebelumnya saya memahami tentang teori stimulus respon. Pada akhirnya saya menyadari bahwa teori kontrol lah yang paling berpengaruh terhadap kehidupan siswa. Hal yang berkesan bagi saya pada teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Dan setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Perubahan lain yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah perubahan pola pikir tentang penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasinya dari dalam. Ini sejalan dari hasil riset dari Alfikon. Pengalaman yang saya alami setelah menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, salah satunya yang ditampilkan pada demonstrasi kontekstual sebelumnya, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Berkaitan dengan penyusunan keyakinan kelas dan tantangan yang dihadapi terkait penerapan keyakinan kelas di atas, perlu adanya rencana tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Yang kedua, membuka ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhannya. Yang ketiga, harus selalu membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir, melakukan
melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi. Telah membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik yang pada akhirnya akan diarahkan menjadi keyakinan kelas. Ada beberapa hal yang menurut saya sudah baik dan ada juga beberapa hal yang menurut saya masih harus diperbaiki. Hal-hal yang sudah baik, yang pertama, yang membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik yang akan diarahkan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedua, saya sudah mulai menerapkan segitiga restitusi sekalipun masih di posisi teman atau pemantau. Sedangkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki menurut saya yaitu yang pertama, saya harus masih memperjelas batasan antara mana hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, membatasi memberi penghargaan dan sebisa mungkin menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai berdasarkan hasil survei dan pendapat dari peserta didik, saya berada pada posisi teman dan pemantau. Pada posisi sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Setelah mempelajari dan memahami modul ini, posisi yang akan saya pakai adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu bisa kembali kepada kedua posisi tersebut bisa bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita lebih memiliki motivasi intrinsik, maka yang perlu kita lakukan adalah menjadi seorang manajer. Perasaan saya setelah mempraktikkan posisi sebagai seorang manajer, yang pertama, merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah perilaku peserta didik yang menyimpang tanpa membuat mereka merasa terhakimi dan tertekan. Yang kedua, merasa bangga melihat peserta didik lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menjadi lebih bersemangat karena peserta didik lebih terbuka mengutarakan masalahnya dan perasaan mereka karena merasa terbebas dari judgement. Pembahasan yang terakhir adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya sebelum mengikuti program guru penggerak, mungkin secara tak sengaja saya sudah pernah mempraktikkan beberapa langkah dari segitiga restitusi. Hanya saja belum selengkap praktek segitiga restitusi yang sekarang. Tahap segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan juga tidak berurut. Biasanya diawali dari menanyakan keyakinan, lalu memvalidasi tindakan peserta didik yang salah. Padahal segitiga restitusi mempunyai 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan peserta didik. Itu tadi pembahasan kita tentang koneksi antar materi modul budaya positif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.